Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Gimana kabarnya? Masih semangat terus ya? Dari suaranya tak semangat nih Pak. Saya kalau isi materi tak mau yang ngantuk-ngantuk, tak mau yang lemah-lemah, dan saya ajak semuanya bersemangat, kita juga bermain, karena tipikalnya kita manusia itu bisa konsentrasi dan fokus itu paling lama 10 sampai 15 menit. Setelah itu kalau tidak diajak guyon, tidak diajak bermain, biasanya ngantuk, tidak konsentrasi, raganya di sini tapi pikirannya di rumah. Belum nikah tapi sudah kepikiran malam pertama. Nah ini belum nikah kan? Baru cantik kan? Imun ya. Iya. Ada yang sudah nikah? Ada satu pasang. Oh baru satu pasang. Pasangannya yang mana? Suaminya yang mana? Oh tidak pergi. Oh kegiatan. Saya pikir pengantin baru sudah gak rukun. Jangan ya. Saya tugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Natuna, banyak menangani masalah-masalah keluarga. Dan saya berdoa saudara-saudara yang ada di sini adalah yang sudah menikah dan akan menikah, sekaligus pernikahannya itu adalah pernikahan yang sehidup sesurga. Jadi saya bikin judul seperti ini sekaligus sebagai doa. Karena banyak saudara-saudara sekalian, orang itu kalau nikah didoakan semoga langgeng itu apa bahasa langgengnya ya? Semoga istiqomah senantiasa bersama sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Buktinya di Pengadilan Agama ada kakek-kakek, nenek-nenek mau cerai. Nah, jadi doanya ini harus kita revisi, harus kita perbaiki. Jadi yang namanya orang menikah itu mudah-mudahan dia bahagia sehidup sesurga. Hanya maut yang memisahkan. Jadi jangan sampai kita berkeluarga bertujuan untuk pisah, jangan. Namanya berkeluarga itu bersama. Jadi kalau ada burung yang terbang, itu karena burung itu sayap kanan dan sayap kirinya sama-sama mengepakkan sayapnya sehingga bisa terbang tinggi. Kalau ada orang berkeluarga, suaminya ingin maju, tapi istrinya tidak bisa mengimbangi, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ya, jadi keluarga itu adalah pasangan hidup yang saling mengisi. Nah, supaya tidak ngantuk, saya mau ngajak permainan dulu. Ini kebetulan ada yang bapak di belakang sama ibu sudah suami istri, belum ya? Ini yang lainnya sudah bagus nih, laki-laki sama laki-laki, tapi tidak ada pasangannya ya. Kalau mau di ini kan, ini ibu pasangannya mana? Karena tak masuk satu. Tidak datang. Tapi calon pengantin juga. Kok ragu ya? Karena banyak orang itu tidak jadi menikah karena beda keyakinan. Calon suaminya yakin kalau dia terbaik untuk calon istrinya, tapi calon istrinya tidak yakin, akhirnya gagal nikah. Itu karena tidak jadi nikah karena beda keyakinan ya. Bukan beda agama, tapi nggak yakin tadi. Ibu berarti saya minta duduk depan ya Bu ya. Ibu yang di belakang, kita mau permainan ini harus perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kalau untuk pointernya yang merah itu mana? Pencet mana Pak? Jadi atas Pak? Oh atas ini ya? Oh ini? Oh iya. Oke. Baik. Supaya semangat ya. Jadi ini saya mengajak dan akan melihat apakah Bapak Ibu
manggilnya apa ya? Saya ini masih muda sebetulnya. Saya lahiran 92, mungkin ada yang lebih tua dari saya. Perkenalan dulu lah. Oke. Tadi sudah saya tunjukkan pula foto saya ya. Tahu nggak ini di mana foto saya ini? Sudah pergi atau lihat di internet? Enaknya sekarang ini zaman internet ini kita tidak kemana-mana tapi tahu mana-mana ya. Tapi ini nggak editan ya, ini betul-betul saya sama istri saya bulan madu ke Malaysia. Ya, saya doakan nanti yang pengantin baru itu harus sering bulan madu. Saya sudah nikah 7 tahun tapi bulan madu terus. Ini nanti malam saya pergi midai bulan madu lagi, ya kan? Jadi nikah itu dibuat enak, dibuat santai. Kalau ada masalah diselesaikan dengan pikiran yang dingin, hati yang tenang, jiwa yang lapang. Insya Allah mudah ya. Karena istri itu akan senang kalau diajak beli gorengan, apalagi kalau beli gorengannya di Mekah. Ya, senang kan? Itu maksudnya apa? Umroh ya. Diajak beli gorengan di Mekah itu umroh maksudnya. Oke. Inilah istri saya yang pertama dan yang terakhir ya. Jadi saya tidak melarang bapak-bapak ini untuk poligami. Tapi kalau satu aja masih belum bisa beres, kok berpikir poligami, ini kan berlebihan ya. Pokoknya fokus satu, bangun rumah tangga sebaik mungkin, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Oke, saya nama Samsul Zakaria. Saya memang baru 1 tahun tugas di Natuna. Mungkin Bapak Ibu memang belum pernah melihat saya. Saya lahir di Lampung Barat, asal saya Lampung, 9 Februari 92. Saya orang Jawa, lahirnya di Sumatera. Makanya saya punya julukan Uja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau orang yang Jawa, orang Jawa lahir di Rana itu Jaran, Jawa Rana ya. Jaran itu kuda bahasa Jawanya. Oke, silahkan kalau mau adding Facebook saya, ini email saya, ini WA saya, Instagram juga, ini tulisan-tulisan saya, banyak juga tentang masalah keluarga. Silahkan dibaca di samsulzakaria.blogspot.com. Nanti materinya boleh di-share ke para peserta. Hidup adalah perihal melangkah dan bermuhasabah. Ini seperti adik-adik semua, teman-teman semua yang mau menikah ini. Orang kalau menikah itu banyak. Saya menikahnya kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya sawah, itu umur 70 belum punya. Akhirnya tidak nikah. Tapi bukan berarti kalau sudah pengen nikah. Tidak juga seperti itu. Tetap harus ada persiapan. Saya yakin tadi Pak Erial sudah menyampaikan banyak hal. Nanti kalau ada materi-materi yang berkaitan ya, anggap saja itu pendalaman supaya lebih matang lagi. Oke, silakan. Sekarang jari tangan telunjuk tangan kanannya ini ya diletakkan di mana ya? Yang sebelah kiri, tangan kirinya diginikan. Ya, nah ini mbaknya jari telunjuknya diletakkan di atasnya ini. Jari telunjuk yang lain juga seperti itu. Oke, jari telunjuk kita diletakkan di tangan kiri kawan kita. Nah, ya. Sebetulnya kalau bisa beruntung itu bisa panjang, tapi karena ini duduknya berdua-dua, ya. Kita akan melatih konsentrasi dan fokus, ya. Kalau saya mengucapkan kata sukses, maksudnya ini kan sukses berkeluarga, sukses berkarir, sukses mendidik anak, sukses beribadah dan seterusnya, doa ya. Kalau saya mengucapkan kata sukses, maka dengan secepat-cepatnya berusaha untuk menangkap jari telunjuk kawan kita itu. Di saat yang sama yang jari telunjuknya diletakkan di tangan kawannya itu berusaha untuk menghindar. Ya, oke. Jadi yang paling keren adalah yang berusaha untuk bisa menghindari tangkapan kawannya, atau yang punya tangan kiri tadi. Kalau dia bisa menangkap berarti dia betul-betul sukses. Ya, oke. Tapi ini kalau kata yang keluar dari mulut saya selain kata sukses, mohon tidak melakukan pergerakan apapun dan jangan mengeluarkan suara apapun, karena ini tidak baik untuk kesehatan mata kita. Bukan ya. Pokoknya intinya kalau selain sukses diam aja. Kalau sukses baru tangkap atau menghindar. Ya, Mas namanya siapa Mas? Raja Firdaus. Ya? Raja Firdaus panggilannya? Firdaus ya. Saya pinjam namanya Mas Firdaus. Konsentrasi ya, kata sukses ya.
Siap? 1, 2, 3 ya. Firdaus adalah pemuda yang super. Kalau selain kata sukses, jangan melakukan pergerakan apapun dan jangan mengeluarkan suara apapun. Ya, oke. Konsentrasi lagi. Firdaus tinggal di kota Ranai, setiap hari bekerja, mencukupi nafkah istrinya karena dia adalah pemuda yang semangat. Bener-bener. Ya, konsentrasi ya. Oke. Tapi jangan pula karena ini pasti bukan sukses, pas sukses kan diangkat pula. Nah, ya. Ini melatih konsentrasi kita. Sebagai pemuda yang hebat, dia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga sejahtera. Kalau sudah sejahtera, pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Ya, siapa yang berhasil menangkap? Acungkan tangan. Oh, ketangkap ya. Oke, baik. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi ini melatih konsentrasi supaya pikiran kita itu nyambung dengan gerakan kita. Bapak yang di belakang mau izin Pak ya, nggak ada lawan ya. Ini dengan kursi. Oh, sendiri. Baik. Kalau ini permainan yang kedua ini bisa semua. Oke. Sekarang angkat tangannya ya. Semuanya bisa angkat tangan kan? Ya. Sekarang turunkan dulu karena agak lama. Saya kasihan nanti kalau lama saya jelaskan dulu. Orang kalau bisa angkat tangannya itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Betapa banyak sekarang yang sedang terbaring di puskesmas, di RSUD tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Baik itu kepalanya tidak bisa gerak, tangannya juga tidak bisa gerak. Bapak Ibu, teman-teman semua ketika mau datang ke sini tadi bisa pilih baju. Saya mau pilih baju warna hitam kah atau putih atau kuning. Jilbabnya mau yang serasi, jilbab langsung atau jilbab yang segi empat. Mau pakai sepatu atau pakai sendal. Mau pakai dalaman yang kemarin baru beli atau yang setahun yang lalu. Semuanya kita bisa pilih. Mau pakai peci atau tidak pakai peci, kita bisa milih. Akan datang satu masa di mana kita tidak bisa memilih lagi pakaian yang akan kita gunakan. Kapan itu? Ketika ajal itu sudah mendatangi kita dan pakaian yang akan kita kenakan dan itu pun dipakaikan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kain kafan yang berwarna putih, tidak ada kantongnya, tidak bisa kita gunakan untuk menyelipkan uang untuk menyogok malaikat. Pagi tadi kita datang ke tempat ini, kita bisa memilih pakai motor kah atau jalan kaki. Yang pakai motor mau pakai kecepatan 80 atau 60 kita bisa memilih. Kita mau berangkatnya itu dipanasi dulu motornya atau langsung berangkat, kita bisa memilih. Akan datang satu masa sahabat-sahabat semua, tidak ada pilihan bagi kita kecuali keranda yang membawa kita dari rumah kediaman kita ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Oleh karena itu mari kita syukuri ya, sama-sama kita syukur, kita gunakan nikmat sehat dan nikmat sempat ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang tangannya masih gerak, ini kalau boleh kita bayar 10 juta pun terlalu murah. Makanan yang paling enak di dunia ini bisa kita beli, tetapi rasa enak makan itu Allah yang bagi. Di Yogyakarta itu ada pengusaha miliarder, rumahnya di mana-mana, mobilnya banyak, tapi kalau dia pergi ke hotel dia tidak bisa tidur. Karena dia hanya bisa tidur kalau dia menggelar tikar buatan Magelang, baru dia bisa tidur. Itu artinya apa? Penginapan yang paling mahal, Natuna Dive Resort, itu 1 juta 1 malam, itu bisa kita bayar. Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi. Boleh jadi anaknya pemulung yang karena saking lelahnya dia terbaring, digeret oleh ayahnya, dia tertidur pulas. Itu mengalahkan nikmatnya yang mereka tidur di hotel bintang 7 sekalian. Oke, jadi mari kita bersyukur. Ini adalah nikmat yang luar biasa, kita bisa hadir di sini. Oke, sekarang angkat tangannya. Mudah-mudahan dengan mengangkat tangan kita, Allah berkahi hidup kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, pendekkan nafasnya. Jangan ya.
Panjang umur juga panjang nafas, panjang segala-galanya. Oke, semuanya diangkat. Lihat saya ya, angkat digerakkan. Kita syukuri ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. 10 juta pun masih terlalu murah untuk membayar kenikmatan ini. Sekarang semuanya lihat saya. Sekarang semuanya pegang dagu. Iya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Siapa yang pegang dagunya di sini? Ya. Yang pegang dagunya sudah benar siapa? Ada? Betul Bu ya? Oke. Selamat untuk Ibu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini ilmu saudara-saudara sekalian. Di antara kita itu ada yang lebih perhatian dengan suara, ada yang lebih perhatian dengan gerakan. Kan saya suruh lihat saya. Kalau yang konsentrasi dengan suara saya, mestinya pegang dagu kan sini. Dari sejak kita TK sampai kita lulus kuliah SMA kan tidak pernah yang namanya dagu itu ini. Pasti kan dagu sini. Tapi karena kita ini terpengaruh oleh suara, akhirnya yang terjadi mengikuti saya, dagu jadi jidat. Tapi itu tidak salah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya anak, jangan paksakan anak itu untuk pintar matematika kalau dia pintarnya bahasa. Jangan paksakan anak itu untuk mengerjakan soal biologi kalau pintarnya main bola. Kemudian kalau sudah punya anak, saya beri nasihat betul, jangan, yang ibu-ibu khususnya, jangan doakan anak yang tidak. Contoh, hujan turun, anak kemudian pergi ke depan, hujan-hujanan. Apa kata ibunya? Nah, jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin, cepat-cepat masuk. Malamnya masuk angin. Itu bukan karena hujan yang menyebabkan anaknya masuk angin, tapi karena doa ibunya. Ya, jadi anak itu biarlah dia berekspresi, namanya anak-anak. Kalau seperti kita hujan-hujanan kan diketawakan orang, ya. Maka ada istilah masa kecil kurang bahagia. Bayangkan di Mekah itu kalau hujan turun semuanya pergi ke luar, karena hujan paling sekali 2 kali setahun. Kita bersyukur kalau anak kita hujan-hujanan, nah hujan-hujanannya teruskan nak 2-3 jam, sehat kamu, insya Allah sehat. Sama kayak anak makan es krim itu tidak apa-apa. Yang membuat es krim itu bermasalah adalah karena ucapan orang tuanya. Jangan makan es krim, nanti pilek. Akhirnya pilek. Misalnya anak naik meja, jangan naik meja, nanti kamu jatuh, anaknya jatuh. Bukan karena anaknya yang tidak cermat, tapi karena doa orang tuanya. Maka nanti di materi saya juga akan saya sampaikan, kalau lagi ada masalah nanti kalau sudah berkeluarga, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ceraikan saja. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu cukup dalam lagu saja ya. Cukup dalam lagu, itu tak boleh main-main ya. Sekali berani saya terima nikahnya dan kawinnya. Yang laki-laki ya, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu bukan hanya nikah dan kawinnya, saya terima cerewetnya, saya terima bau badannya, saya terima ngeselinnya, saya terima kentutnya. Iya, sampai segitu. Iya. Jadi kalau orang menikah hanya cinta fisiknya itu tidak akan lama. Oke ya. Orang kalau menikah itu doanya gimana? Ustaz Somad kan sering di YouTube. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kalau ada teman kita menikah, itu kita ucapkan selamat ya, mudah-mudahan cepat punya anak, boleh. Tapi yang lebih bagus lagi kita ikuti ajaran Nabi. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Mempelai laki-laki dan perempuan itu mudah-mudahan diberkahi. Wa baraka alaikuma. Dan mudah-mudahan kalau ada ujian, ada masalah dalam rumah tangga, juga Allah berkahi. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan keduanya dipertemukan, dikumpulkan dalam kebaikan. Maka ini kesimpulannya, berkah atas kebaikan dan berkah atas ujian. Karena rumah tangga itu isinya tidak hanya enak, pasti banyak tidak enaknya. Ibarat kita berjalan ya, kalau sahabat-sahabat semua, kebetulan di Rane nggak ada jalan tol ya, tapi sebetulnya jalan dari kita ke Selat Lampau itu kan lurus ya. Itu justru bahaya jalan lurus itu, karena supir bisa ngantuk. Jalan yang bagus itu sesungguhnya adalah jalan yang ada tikungannya, jalan yang ada batu-batunya, itu bagus. Dalam rumah tangga juga begitu. Tidak mungkin jalan itu lurus begitu saja.
pasti ada belokannya, ada kerikilnya. Disitulah yang membuat rumah tangga kita menjadi nikmat, gitu ya. Makanya Pak Ustaz, kenapa sih berumah tangga itu kok berat? Iya, karena hadiahnya surga. Kalau orang berhasil membangun rumah tangga, tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu hasil akhirnya surga. Kalau berumah tangga itu mudah, hadiahnya kipas angin, iya kan? Kalau cuma mudah itu kipas angin atau tripod. Ini karena hadiahnya surga. Makanya menikah itu berat. Apalagi kalau yang punya pasangannya berat, itu di dalam ranjang juga berat ya. Oke, next. Menikah adalah sunnah. Ini hukum dasarnya menikah itu adalah sunnah. Diistilahkan dalam kitab-kitab fikih itu namanya mustahabun. Itu artinya sunnah. Jadi saudara-saudara yang mau menikah ini berarti menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Karena dulu ada sahabat tidak mau nikah. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku, saya ini Rasul, orang yang paling mulia, orang yang dijamin surga. Saya hidup tapi saya juga menikah. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan bagian dari umatku. Kan kita semuanya berharap syafaat dari Rasulullah, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Menikah hukum dasarnya sunnah. Hukum menikah menjadi wajib bagi mereka yang mampu, mau, dan khawatir zina. Nah, jadi saudara-saudara yang di sini, saya melihatnya mungkin termasuk kategori yang wajib. Karena saya yakin semuanya sudah mampu. Dilihat dari perawakannya, penampilannya, fisiknya, pakaiannya, wajahnya. Ini kan wajah-wajah surga semua kan? Insya Allah. Jadi mampu, kemudian mau. Banyak orang yang mampu tapi tak mau nikah. Itu tak wajib. Ya. Jadi sudah mampu dan dia mau. Makanya orang kalau mau nikah berarti siap sulit, siap berjuang bersama, siap melayani, siap mengabdi. Ridhonya suami ada pada ibunya, ridhonya istri ada pada suaminya. Maka saudara-saudara yang perempuan, kalau suami saudara nanti berbuat baik mengirimi uang ke ibunya, tak boleh cemburu, tak boleh marah. Ini penting saya sampaikan. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Kalau saya gendong ibu saya untuk memutari Ka'bah, saya bangunkan istana permata untuk ibu saya, itu tidak bisa membalas satu tetes darah yang keluar dari kemaluan ibu saya ketika mengeluarkan saya dari gelapnya alam rahim menuju terangnya dunia. Satu tetes saja tidak bisa membalas. Maka kalau ada orang menikah, enak betul dia setelah menikah sama ibunya kirim terus. Padahal yang menemani setiap hari saya, yang memperjuangkan dia saya. Iya, kan kita kenal sama pasangan hidup kita kan setelah usia dia 20 tahun, 25 tahun. Yang mengandung siapa? Ibunya. Yang menyusui siapa? Ibunya. Ketika kecil dia berak, dia kencing, yang membersihkan semuanya itu siapa? Ibunya. Jadi kita tidak boleh kemudian seperti itu. Tapi suami yang baik dia akan adil. Dia baik ke ibunya, dia juga baik dengan istrinya. Jadi tidak boleh misalnya pendapatannya 3 juta, langsung 3 jutanya ke ibunya. Ya mau makan apa? Tidak seperti itu. Kalau misalnya 3 juta, ibunya kirim 500. 500-nya mungkin untuk sedekah anak yatim, adik-adik kita, yang 2 jutanya untuk keluarga. Dan yakin untuk yang ibu-ibu ya, kalau istri itu mempersilahkan suaminya berbuat baik kepada ibunya, saya yakin kalau ibu-ibu nanti punya anak laki-laki pasti akan sayang kepada kita, meskipun dia sudah menikah. Ya. Jadi kalau kita punya anak kita sudah menikah, kok dia lupa dengan kita koreksi diri. Mungkin dulu kita juga sering melarang suami kita untuk berbuat baik kepada ibunya. Oke? Ya. Jadi kemudian yang terakhir, nikah itu menjadi wajib bagi yang mampu, mau, dan khawatir zina. Ya, saya kalau tidak nikah ini khawatir melakukan perzinahan, itu berarti sudah wajib. Kemudian ada juga nikah yang haram. Nikah yang haram itu adalah salah satunya menikah berniat untuk menyakiti pasangan hidup kita. Ya, saya sukanya sama dia, tapi dia menikah sama orang lain.
Kan ada lagunya itu menjaga jodoh orang. Kamu lamaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan, nyatanya ku hanya jadi tamu undangan. Ada ya? Dulu aku kau panggil sayang, sekarang ku hanya jadi mantan. Berjanji untuk sehidup semati, nyatanya kamu hidup aku yang mati. Itu ya. Jadi jangan sampai kita menjaga jodoh orang. Bisa jadi kondisinya seperti itu. Dia sudah berhubungan sekian lama, saking cintanya, engkau boleh menikah, aku tunggu jandamu. Kalau saya tak mau. Pantang pisang berbuah 2 kali. Namanya bunga, tumbang satu akan tumbuh yang lainnya. Jadi jangan cinta buta lah ya. Kita realistis saja. Nah seperti yang saya maksud, saking cintanya misalnya dia menikah orang lain. Oke, saya kecewa. Saya nikah saja dengan dia, tapi akan saya sakiti dia. Itu adalah pernikahan yang haram. Tidak boleh seperti itu. Atau menikahi orang yang masih mahram kita. Misalnya saya punya keponakan perempuan, saya nikah itu haram. Jadi kayak tidak ada orang lain lah. Sekarang kan dunia sudah begitu luas, pergaulan sudah bebas. Jadi kalau menikah cari yang jauh, karena kalau hubungannya terlalu dekat itu tidak baik secara kesehatan. Ya. Kemudian mitsaqon ghalidhon. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ada? Mitsaqon ghalidhon. Jadi dalam Al-Quran itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada istilah perjanjian yang agung. Perjanjian yang agung ini salah satunya adalah pernikahan. Orang kalau nikah itu biasanya maharnya apa? Seperangkat alat sholat, masjid beserta jamaahnya gitu, enggak ya? Seperangkat alat sholat aja ya, dibayar tunai ya. Makanya begitu Ibu Panitia. Banyak sekarang ini pemuda yang untuk mendapatkanmu, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, masjid ku lewati. Nah ini yang tak boleh. Ya, lautan diseberangi, gunung didaki, masjidnya dilewati, jangan. Karena yang namanya sholat itu bukan hanya tiang agama, tetapi juga tiang berkeluarga. Pak Samsul, saya tadi subuh tidak sholat, boleh tidak sholat tadi, besok sholat. Pak Samsul, duhur ini kayaknya saya tak mau sholat. Tak boleh, harus sholat. Kontrak kita dengan Allah hidup di dunia itu salah satunya dengan sholat. Kamu tak kasih hidup, tak kasih nafas, tak perlu bayar. Tak kasih wajah yang bagus, wajah yang tampan, tak perlu bayar. Bayarannya cuma satu, sholat. Bayarannya setelah sholat apa? Zakat. Bayarannya apa? Puasa. Bayarannya apa? Haji bagi yang mampu. Ya, jadi tidak boleh. Saya kemarin diminta untuk merukunkan orang. Apa kata dia? Saya sebetulnya yang lain-lain sudah saya lakukan. Terus sholatnya gimana? Saya tidak sholat. Nah ini yang menjadikan keluarga bermasalah itu salah satunya karena tak sholat. Suaminya tak mengingatkan istrinya sholat karena dia sendiri tak sholat. Istrinya macam mana nak mengingatkan suaminya, dia sendiri sering sholatnya bolong. Ya, jadi yang hadir di sini saya yakin kalau dari wajah-wajahnya ini semuanya sholat terus. Tapi kalau saya sholatnya jarang-jarang. Jarang-jarang itu kalau sudah sholat zuhur ya sholat lagi asar. Saya sudah jam 2 tak sholat lagi ya. Itu sholatnya jarang-jarang. Tapi maksudnya sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Oke? Sholat itu bukan hanya tiang agama tapi juga tiang berkeluarga. Di pengadilan agama itu rata-rata yang nak cerai itu memang tak sholat. Ya, jadi kalau mau keluarganya sakinah, rukun, harmonis, jaga sholatnya. Kalau sholat saja sudah kita tinggalkan, pasti urusan yang lain akan sulit. Karena amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain-lain akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, maka yang lain-lain juga akan bermasalah. Ya, jadi pernikahan ini, saudara-saudara, itu adalah mitsaqon ghalidhon, kontrak suci kita dengan Allah. Jadi ketika
yang jadi wali. Saudara kapan nikahnya? Iya. Rencana nikahnya tanggal berapa? Rencana. Kan ini mau nikah semua kan? Oh belum. Yang sudah mau nikah dalam waktu dekat siapa? Belum ada. Oh ya. Bapak kapan nikahnya Pak? Hari. Wih, sudah menghitung hari ya. Ya. Jadi ketika kita nanti dinikah, ya, pokoknya istilahnya calon bapak, calon ibu semua lah. Kalau misalnya hari Kamis nanti bapak dinikahkan, saya nikahkan dan kawinkan engkau, disebut nama dengan anak saya, dengan mas kawin 40 gram emas, beserta rumah mewah dan mobil Pajero misalnya. Luar biasa ya maharnya ya. Dibayar tunai. Nah, saat terjadi ijab kabul itu, adik-adik semua, itu arsy itu berguncang. Arsy itu yang ada di singgasananya Allah itu ikut berguncang, menyaksikan peristiwa nikah yang begitu agung. Sehingga orang yang menikah itu tidak boleh main-main. Itu adalah kontrak suci, ikatan yang kuat, melekat tanggung jawab dunia akhirat. Jadi kita akan ditanya tentang tanggung jawab kita terhadap pasangan kita, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga pasti. Di dunia kita pasti akan ditanya sama mertua kita, kenapa anakku tidak kau berikan nafkah yang layak? Di dunia yang ibu-ibu mungkin ditanya sama mertuanya, kenapa suamimu tidak kau rawat dengan baik, dan seterusnya. Tapi yang pasti tanggung jawab di akhirat itu yang paling berat. Ya. Kemudian yang namanya menikah itu berjuang bersama. Jadi kalau menikah yang berjuang hanya istrinya itu bukan pernikahan. Kalau menikah yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan keluarganya suaminya itu bukan pernikahan. Pernikahan yang baik adalah dua-duanya sama-sama berusaha dan sama-sama berjuang untuk membangun keluarga. Ya. Makanya yang namanya orang menikah itu kan berumah tangga. Itu ibarat bangun rumah. Kalau suamimu lagi bikin pondasinya, jangan kau rusak. Kau carilah tiang supaya rumahmu tegak berdiri. Kalau sudah ada pondasi dan tiang, sama-sama cari dindingnya, supaya kalau berhubungan suami istri tak tampak sama orang lain. Kalau sudah ada dinding, sudah ada tiang, pondasinya sudah kokoh, sama-sama cari atapnya, supaya kalau malam tidak kedinginan, kalau hujan tidak kehujanan. Ya, itu ya. Berjuang bersama. Yang memberi seperangkat alat, yang memberi coklat akan kalah dengan yang memberi seperangkat alat sholat. Yang cewek-cewek biasanya sering ya, suka ya memberi coklat ya. Ya kan? Jadi yang memberi coklat akan kalah dengan yang memberi seperangkat alat sholat. Yang memberi mawar akan kalah dengan yang memberi mahar. Ini sudah pintar semua nih, ini nggak perlu kursus lagi ini. Jadi saya dulu menikah umur 21. Saya wisuda S1 itu hari Sabtu 23 November 2013. Saya harus hafal ya. Jangan sampai nanti saudara-saudara kalau nikah tanggal pernikahannya lupa, harus dihafal. Sabtu 23 November 2013 saya wisuda S1 di UII Yogyakarta. Hari Ahadnya 24 November 2013 saya menikah. Jadi hari Sabtunya dapat ijazah, hari Ahadnya dapat ijab sah. Nah, jadi cuma beda sehari, gitu ya. Dan istri saya itu istri yang solehah. Iyalah, nggak mungkin saya mengharapkan orang lain untuk mengatakan istri saya solehah. Yang paling mengerti tentang istri saya pasti saya. Yang paling mengerti tentang saya pasti saya. Ciri-ciri istri yang solehah itu gimana? Istri yang mengatakan kepada suaminya, suamiku, di rumah ini engkau adalah milikku semata. Tapi satu langkah engkau keluar dari rumah ini, engkau telah menjadi milik orang lain. Kalau di luaran sana suamiku, engkau dapati seorang perempuan yang lebih menawan dan lebih cantik, lebih solehah dibandingkan istrimu di rumah ini, aku siap suamiku. Itu istri yang solehah. Kemudian suaminya bilang, siap apa istriku? Siap minggat dari rumah ini. Siap pergi. Jadi boleh ya, ibu-ibu sekalian, nanti kalau mau menikah perjanjian pranikah nggak boleh poligami, itu boleh. Boleh.
Ini saya kasih bocorannya. Meskipun saya laki-laki, saya kasih tahu. Jadi sebelum nikah, abang nanti kalau menikah poligami tak jadi, Pak. Boleh. Ya. Daripada tidak siap. Banyak orang yang berkata poligami itu kan sunnah Nabi, kayak sunnah-sunnah yang lain sudah dilaksanakan. Iya kan? Seolah-olah kalau poligami langsung sunnah, gitu ya. Nambah lagi sunnah, tapi sholatnya masih terlambat. Ngasih nafkah ke istri yang pertama saja kurang. Masa mana nak poligami? Kita tidak sama dengan Nabi. Aku bukan Nabi yang bisa sempurna, ku tak luput dari dosa. Ada lagunya. Ya, makanya dulu kata Rasulullah. Tadi Mas Firdaus, Bapak Pak siapa? Pak Santoso. Pak Santoso sudah nikah? Belum. Akan? Kapan? Tanggalnya belum ditetapkan. Kapan? Oh, saya doakan mudah-mudahan lancar ya persiapannya ya. Kalau Pak Santoso calonnya ada di sini. Yang mana? Oh iya. Ya, saya jadi saksi ya. Sudah saya doakan, saya kasih materi nasihat, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebelum nikah jangan ngapa-ngapain dulu. Nanti kalau sudah ijazah baru silakan langsung buka semuanya di kamar. Jangan pula tampakkan yang lain. Nanti. Nah, ya. Oke. Sampai mana tadi? Pak Santoso nanti kalau sudah nikah, nama samanya siapa Pak? Nama panggilannya? Pari ya. Suka menari-nari di hadapan suami ya. Nah, ya di hadapan suami saja narinya. Oke. Pak Santoso mau nikah sama Mbak Pari. Nanti kalau sudah menikah, itu kalau kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau seorang suami keluar dari rumah, kemudian dia dapati seorang wanita yang membuat syahwatnya naik, itu bukan berarti perintah hadisnya bukan kejar dia, jatahmu masih 3 lagi, bukan seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau kau dalam kondisi seperti itu, pulanglah. Apa yang ada pada dirinya, pada wanita yang membuat dia tertarik itu ada pada istrimu. Ya. Jadi Rasulullah itu meskipun poligami tidak menyarankan umatnya untuk poligami, karena kualitasnya Rasul itu berbeda dengan kita. Ya masalah mereka poligami karena mampu, karena adil, karena yang dipoligami itu adalah janda yang anaknya banyak, dia niat untuk mengurusi anaknya, silahkan. Tapi jangan asal, ya. Tadi berjuang bersama. Jadi rumah tangga itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, itu adalah jembatan. Pernikahan itu adalah sarana untuk menuju terminal kebahagiaan yang hakiki. Jadi jangan kita merasa kalau sudah menikah selesai hidup. Bukan, itu masih panjang perjalanan. Maka nanti terminalnya ini, supaya sampai terminal itu harus bergandeng tangan. Kalau sekarang saudara-saudara belum menikah sama calonnya bergandeng tangan itu haram. Tapi kalau sudah menikah itu pahalanya luar biasa. Kalau saya memandang istri saya itu mendatangkan rahmatnya Allah. Kalau saya pergi, istri saya cium tangan saya, itu ibarat mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Batu hitam. Ini batu hitam pula ya kita ya. Hajar Aswad kita ya. Batu hitam yang ada di Ka'bah itu loh kan Hajar Aswad. Apalagi kebetulan tangan suaminya hitam seperti saya. Aswad betul ini berarti. Hitam betul. Nah, itu ya. Jadi nanti saudara-saudara kalau sudah menikah usia 40 tahun, jangan malu cium tangan suaminya, jangan malu. Suaminya untuk bilang sayang ke istrinya meskipun usia pernikahannya sudah 25 tahun, jangan malu. Rasulullah itu terus romantis sampai akhir hayatnya. Bahkan dikatakan Rasulullah itu dengan Aisyah itu kalau mandi itu bareng. Kalau kita kan tabu, kalau saya kasih tahu ilmunya, itu tidak. Rasul justru menyarankan mandi itu bareng. Ya tidak pula setiap waktu, tidak pula ada anak-anak diajak mandi, itu tidak mendidik dengan baik. Kalau pas anak-anak tak ada itu boleh mandi bareng, namanya suami istri. Itu mendatangkan kemesraan dan keberkahan. Ya. Oke. Jadi harus saling bergandeng tangan, saling mensupport, saling membantu. Suami istri saya sampaikan di awal tadi adalah pasangan yang harus kompak. Sama-sama mengepakkan sayap agar bisa terbang tinggi. Ya. Pak Santoso dengan Mbak Tari sebelum menikah itu pandangan kita terhadap keluarga istri, terhadap istri harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai nanti menyesal setelah menikah. Tapi Mbak Tari dan Mas Santoso kalau sudah nikah, tutup mata rapat-rapat. Jangan sampai aib suami kita umbar ke orang lain.
Jangan sampai aib istri kita ceritakan ke orang lain. Dan suami itu harus pinter-pinter menata diri untuk mendengar curhatannya istri. Ya, seorang istri yang mendapatkan tempat curhat di keluarganya tidak akan mencari tempat curhat di tempat lain. Saudara-saudara pasti sering kan lihat ibu curhat, wah suamiku itu tak pernah perhatian. Kalau pergi pulangnya malam, pagi sudah berangkat lagi, sarapan saya tak pernah dimakan. Akhirnya apa? Tetangganya bukan perhatian. Oh, paslah, saya memang lagi suka sama suaminya, ini lagi masalah. Nah gitu. Jadi makanya kita tak boleh menceritakan aib pasangan kita ke orang lain. Salah satu hikmahnya itu. Kalau ternyata yang kita ceritakan itu lagi suka dengan pasangan kita, bisa direbut. Makanya ada pelakor itu. Pelakor berarti perebut laki-laki orang. Jangan ya. Termasuk misalnya lagi berhubungan suami istri, merasa terpuaskan, besoknya cerita di medsos, alhamdulillah malam ini aku mendapatkan kenikmatan yang tidak terkira. Seolah-olah aku terbang ke angkasa sana, betapa perkasanya suamiku. Nanti kawan-kawanmu penasaran. Kebetulan suami dia tak perkasa. Aduh, masalah pula suamiku nih. Coba kalau saya punya suami seperti dia, itu akhirnya menjadikan orang berdosa. Tak boleh. Cukup hubungan ranjang itu diketahui berdua, tapi saling terbuka. Suami maunya seperti apa, istri juga maunya seperti apa. Karena kalau hubungan ranjang tidak dikomunikasikan, yang terjadi nanti juga masalah dalam keluarga. Oke, menikah itu ibadah yang paling lama loh. Kenapa paling lama? Karena sejak ijab kabul sampai maut memisahkan, sepanjang tidak terjadi perceraian. Jadi kalau salah satu kemudian meninggal itu namanya cerai mati. Tapi jangan pula bercita-cita berkeluarga itu sehidup semati. Jangan. Kalau saya tadi kan sehidup sesurga, itu tidak harus matinya bareng. Secinta-cintanya saya dengan istri saya, kalau dia mati saya tak mau ikut mati. Secinta-cintanya istri saya kepada saya, kalau saya mati saya tak akan suruh dia mati bersama saya. Kalau memang belum waktunya, jangan dipaksa. Ya, jadi kalau kita cinta itu sehidup sesurga. Jadi kalau di dunia sudah selesai waktunya, mudah-mudahan Allah pertemukan di surga. Tidak harus sehidup semati. Meskipun banyak juga kakek-kakek nenek-nenek itu yang hari ini neneknya meninggal, kakeknya kepikiran, terus besoknya ikut meninggal. Ada yang seperti itu. Tapi juga tak bareng kan, di hari yang berbeda. Ada juga cerita itu, saya dapat cerita, kakek-kakek umurnya 70 tahun, tapi ketika dia memanggil istrinya selalu memanggil dengan kata-kata sayang. Kebetulan kawannya datang ke rumahnya. Pak Imin misalnya namanya, Min, karena sesaat seumuran kan, 70 dengan 69 kan seumuran. Kau kok panggil istrimu itu sayang sejak kapan? Ya 6 bulan terakhir inilah. Kok gitu? Ada apa dengan 6 bulan terakhir? Aku pun lupa namanya, makanya aku manggilnya sayang gitu ya. Karena usianya udah 70 kan pikun dia, lupa nama istrinya. Jadi ternyata kita lupa nama itu menjadikan kita mesra ya. Karena lupa nama akhirnya dia manggilnya sayang. Ini pentingnya musyawarah dalam keluarga. Jadi kalau siapa namanya Mas? Dery. Mas Dery belum menikah ya? Mas Dery nanti sudah menikah, mau beli mobil Fortuner misalnya, keluaran terbaru yang harganya 800 juta. Itu langsung beli. Tak boleh. Komunikasi dulu sama istri. Istriku, aku punya uang 800 juta, mau beli Fortuner, kamu setuju tidak? Setuju suamiku, itulah yang aku harapkan selama ini. Wah. Kemudian kata Dery, aku maunya yang merah marun. Itu juga yang aku harapkan selama ini. Kita memang selalu nyambung, suamiku baru beli. Itu namanya musyawarah. Jadi kalau misalnya ada uang 800 juta, langsung beli Fortuner, pulang karena istrinya tak mau Fortuner, dia maunya Pajero. Meskipun mobil itu sama-sama mewah, dia akan kesal karena tak ada musyawarah. Istri maunya merah marun, suami belinya putih, tak nyambung. Ya, itulah perlunya musyawarah. Jadi setiap keputusan yang diambil hendaknya dimusyawarahkan berdua. Ya, sama-sama. Hari ini mau makan apa? Besok mau jalan-jalan ke Pantai Tanjung atau Batu Kasa, itu dimusyawarahkan.
Itu supaya berkeluarga itu selalu nikmat. Disitulah akan semakin tercipta kekompakan berumah tangga. Jadi kalau selalu musyawarah itu akan kompak. Dan yang laki-laki ya, nanti kalau sudah menikah, tadi Pak Sanusi bentar lagi, yang di belakang tadi Pak siapa Pak? Wanita Pak? Ya? Herdi. Pak Herdi juga mau menikah, yang lain juga pasti berkeinginan untuk menikah, mudah-mudahan dimudahkan. Itu yang namanya perempuan itu harus kita pahami. Kadang-kadang itu pakai bahasa isyarat kalau minta sama suaminya. Contoh, lagi jalan-jalan berdua, Bang, abang tak lapar. Itu maksudnya dia lapar. Ya, taklah. Nanti sampai rumah aja kita makan mie. Sampai rumah merajuk dia. Jangankan buatkan mie langsung tidur. Kita harus paham bahasa isyarat. Contoh, kalau sudah punya anak, Bang, ini anak-anak biasanya udah pulang ini les sempoanya ini jam 3. Biarlah anak-anak sudah pintar jalan pulang sendiri. Dia pasti merajuk. Maksud dia, Bang, anak-anak sudah pulang, jemput, Bang. Jangan adik terus yang antar jemput. Nah, kira-kira maksudnya itu. Jadi kalau jalan-jalan lagi, Bang, lama kita tak makan di rumah Padang Ajo Basamu ini. Samu baik itu menunya gitu-gitu aja. Sampai rumah minta jatah malam Jumat, tak akan dikasih. Merajuk dia. Maksudnya kalau dia bilang lama tak kesini, langsung ke situ. Ya, pakai bahasa isyarat. Itu. Makanya suami itu harus belajar ilmu kebatinan. Kalau bisa istri itu belum ngomong kita lah paham. Tapi jangan pula salah ya. Tapi begitu juga istri, jangan semuanya pakai bahasa isyarat, karena laki-laki ini pakai logika. Kadang-kadang tak paham pula, itu ya. Jadi itulah pentingnya musyawarah dan komunikasi. Kemudian ini sudah berakhir, doa sapu jagat. Namanya aja doa sapu jagat. Ini doa penghulunya doa. Jadi yang namanya orang berkeluarga itu sebetulnya inti orang hidup termasuk orang berkeluarga ya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia hasanah kebaikan. Kalau berkeluarga, keluarga yang mendatangkan kebaikan. Kalau yang kuliah, kuliah yang mendatangkan kebaikan. Kalau berkarir, bekerja, pekerjaan karir yang mendatangkan kebaikan. Semuanya yang mendatangkan kebaikan. Yuk sama-sama berdiri lah biar semangat. Sama-sama berdiri. Kita melatih konsentrasi kita. Masih ingat kan lagu-lagu di TK dulu? Kita mengingat-ingat kenangan kita pas masih TK ya. Lagunya Topi. Saya tak pakai topi, pegang saja rambut ya, tak usah ngambil topi lama. Saya tak pakai topi, pegang jilbab. Jadi kalau kita nyanyi, kemudian pas topi kita semuanya pegang kepala kita. Topi ya, topi saya bundar kan. Topi saya berarti begini. Saya pegang dada masing-masing, saya bundar gini. Ya. Terus habis itu gimana? Bundar, topi saya. Terus kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, ini yang salah nanti kita kasih maju ke depan, kita doakan ya. Terus kalau mau aman gimana Pak? Nggak usah nyanyi, itu nggak akan salah. Nggak usah nyanyi, udah selesai. Tapi kita harus komitmen. Kita sesama muslim harus sesuai dengan aturan. Aturannya kita bermain sama-sama nyanyi, sama-sama kita keluarkan suara kita, gerakan kita. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pintar-pintar semua ini, tepuk tangan. Loh, jangan duduk, belum duduk. Iya, terus karena udah tepuk tangan duduk, jangan ya. Belum. Sekarang pas di topi itu cuma gerakan, tak pakai suara. Jadi bundar, bundar saya. Nah, biasanya ada yang lucu ini. Oke ya. Konsentrasi.
1, 2, 3. Sekarang yang dihilangkan yang topi saja ya. Yang lainnya tetap suara dan gerakan. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Pinter-pinter semua. Sekarang kita hapus topi dan saya. Saya bapak ini, panggil bapak pula. Tahu saya bahasa Ranai gitu ya. 1, 2, 3. Topi dan saya kita hapus ya semuanya. Saya doakan yang mengeluarkan suara dengan ikhlas dimudahkan urusannya, lancar rezekinya. Oke. 1, 2, 3. Bundar, bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Pinter-pinter semua, ada yang salah. Paling terakhir ya. Paling terakhir kita nyanyinya pakai huruf vokalnya saja. O, I, A, A. Ya, nanti adik-adik kalau yang ngajar ke anak-anaknya bisa diajarkan nanti. Ya, ini saya ajari supaya hidup kita lebih berwarna. Sekarang gerakan semua ya. 1, 2, 3. O, I, A, A, U, A. U, A, O, I, A, A, U, I, A, U, A. U, A, O, I, A, A. Silakan dulu. Lulus TK dengan predikat memuaskan semua ya. Baik. Jadi begitu saudara-saudara semua. Nanti kalau sudah menikah itu sama istri, sama suami, sama anak-anak itu jangan selalu serius. Saya pun paham yang namanya tipikal orang itu ada yang melankolis, ada perfeksionis, ada koleris, ada sanguinis. Sanguinis itu termasuk tipe yang orang suka bercanda, suka ramah, suka menebar senyuman. Tapi saya tak bisa seperti itu. Tapi ya jangan seperti itu betul. Tetap ada bercandanya. Terus kalau istri dicandai sama suaminya, jangan pula tak mau. Dek, abang nih, saya betul sama adik. Mende-mende bang. Jangan. Itu. Ada juga itu klien saya begitu, suaminya datang bawa oleh-oleh gitu. Bang, tak biasa-biasa bawa oleh-oleh. Loh, suaminya ini mau menyenangkan dia. Maunya suami, makasih ya bang ya oleh-olehnya, langsung dimakan. Dia malah protes. Suaminya maksudnya mau menyenangkan istrinya malah seperti itu. Nah, jangan. Jadi kalau kita istrinya pergi bawa oleh-oleh, suami langsung dimakan. Kasih senyuman, ucapkan terima kasih kepada istri. Istri di rumah suaminya datang bawa oleh-oleh, langsung dimakan, belikan baju meskipun kita tak suka, pura-pura suka. Bang, memang abang yang paling ngerti selera adik. Nah, kira-kira gitu kan. Meskipun sebetulnya kita maunya kuning, dibelikan merah, tapi tidak apa-apa lah, bohong untuk kebaikan. Ya, meski misalnya dimasakan sama istrinya, ini asin kali masakan. Terus suaminya makan kan, abang kok dikit kali. Memang dek, kalau makanan yang enak itu sedikit pun tidak terasa. Nah, padahal karena dia kasinan, terlalu asin. Kita pula suami kita ya. Tapi nanti tahu pula saya kasih bocoran, abangnya makan sedikit pasti ada masalah ini dengan makanan saya. Tidak seperti itu ya. Atau misalnya bikinkan minum, lupa tak dikasih gula, abangnya minum, itu jangan langsung marah Pak Sanusi. Mas Firdaus nanti kalau sudah nikah jangan langsung marah kalau dibuatkan kopi kok nggak kasih gula. Jangan langsung marah, dek. Seperti Rasul lah, dek. Minum itu sama-sama. Nah, suruh minum. Oh, memang belum adik kasih gula tadi bang malah. Kan jadi enak berkeluarga. Tapi kalau misalnya dibuatkan minum pahit langsung dibuang gelasnya, bisa berminggu-minggu bertengkar. Ya, jadi harus saling bisa menghargai, mengapresiasi. Kalau misalnya istri kita sudah marah, kita mau bikin minum karena tak biasa kan bingung. Dek, di mana gula? Itu bang di kulkas.
Yang mana banyak kali toples di kulkas ini, itu yang tulisannya garam itu gulanya. Loh, kenapa Dik kok gula tulisannya garam? Ya sama kayak di HP abang itu. Rani kok kasih nama Tono. Karena suaminya ini selingkuh gitu loh. Jadi dia kasih nama Rani tapi kasih nama Tono. Nah istrinya pintar pula dia. Nah, gula tak kasih nama garam. Ya. Jangan. Selingkuh itu tidak harus kita bertemu sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Lewat HP pun kita bisa selingkuh. Ya, jadi hati-hati. Nikmati yang halal istri kita, nikmati yang halal suami kita. Tidak usah berpikir ke yang lain. Insya Allah keluarganya barokah. Saya sering katakan, kalau kita punya anak, kita harus jadikan anak kita itu nanti kalau sudah besar dia bangga punya orang tua seperti kita. Kalau aku menikah, aku ingin menjadi